Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Mbak Guru di channel YouTube Jago Menjahit Baju. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungannya Allah. Seperti biasa, kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana cara membuat pola baju. Kali ini aku akan sharing dari brand Wearing Kelambi. Kalian bisa cek sendiri di official Instagramnya. Ini fantastis banget, dari followers 1,7 juta itu setiap kali dia buka penjualan itu tuh selalu sold out dalam hitungan menit. Wow, fantastis. Apa kalian salah satu customer setia dari Wearing Kelambi dan penasaran gimana cara membuat pola bajunya sendiri? Dari cara membuat desain sketsa, pecah pola, sampai pola siap potong. Tonton terus video ini sampai akhir ya. Oke, ini dia teman-teman model baju yang akan aku bedah polanya ya. Ini namanya Camilla Blues. Basicnya blues dengan peplum yang bentuknya simetris. Nggak pakai lama, langsung aja kita gambar desain sketsanya ya. Oke, ini dia teman-teman desain sketsanya. Langsung aja kita analisa ya. Di bagian garis leher ini garis leher bulat dengan penyelesaian rompok. Rompok itu kumai serong yang dijahit di sekitar leher. Ini adalah cara termudah untuk menyelesaikan bagian garis leher ya teman-teman ya. Selanjutnya di bagian bawahnya sini, ini potongannya ini itu letaknya di bawah pinggang sekitar 2-3 cm. Oke, nah yang di bagian tengah sini ini kira-kira turun sekitar 10 cm dari garis pinggang ya. Dia meruncing dengan garis yang lurus, bukan melengkung, tapi lurus. Nah, selanjutnya titik ini, garis yang di panggul ini persis di garis panggul. Ini kurang lebih panjangnya berarti sekitar 65-70 cm ya teman-teman ya. Tapi nanti tetap kita buat di garis panggul, nanti kita lihat polanya aja. Dan di bagian ujung bawah meruncing ini panjangnya kira-kira ada di atas lutut, pertengahan antara panggul dan lutut ya. Kita buat nanti panjangnya 85 cm. Lalu tangannya, ini tangan yang berkerut di bagian ujung dengan tinggi manset, lebar manset sekitar 5 cm. Selanjutnya kita akan ke bagian belakang. Di bagian tengah belakang garis leher ini ada bukaan kancing. Kancingnya sebanyak 3 buah. Ini kalau aku lihat detail di desainnya, di model bajunya, ini penyelesaiannya itu pakai sejenis rompok. Jadi benar-benar penyelesaiannya itu bersih tanpa ada lapisan ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti misal kalian mau buat yang ada lapisan lehernya yang bentuknya seperti ini, boleh. Tapi nanti kayaknya aku nggak akan sharing gimana cara membuat lapisannya ini karena di desainnya itu di sini finishingnya bersih. Cukup pakai kain persegi panjang seperti ini dan dijahit dengan itu nanti masalah jahit ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini juga potongannya ini berbeda dari bagian depan. Dia melengkung tajam ke bawah ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di bagian sini, ini jatuhnya sama dengan yang garis bagian depan ini ya teman-teman. Lalu di bagian ujung bawahnya ini aku lihat dia itu lebih panjang daripada bagian ujung depannya ini. Lebih panjang sekitar 2-3 cm. Lebih panjang dari depan. Oke, yang bagian depan ini kan sudut. Nah, yang bagian belakang ini tetap melengkung seperti bentuk garis potongan pinggangnya ini ya. Melengkung dengan selisihnya dari bagian depan ini sekitar 10 cm. Oke, ini dia desain sketsa dan analisa desainnya. Langsung aja kita ke pecah pola. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita buat garis tepi pola bagian atas dan sebelah kiri yang sejajar dengan garis tepi kertas. Kali ini aku pakai pola dasar konveksi. Kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya, kalian bisa beli bukuku ini. Di sini diajarin lengkap bagaimana cara mudah membuat aneka pola dasar, aneka pecah pola dan lain sebagainya. Pola dasar konveksi di sini pola yang
ada ukuran standarnya ya, S, M, L, XL, XXL. Nah ini pola yang aku pakai, ini pola size M dengan lingkar badan 100 cm. Nah ini keterangannya gampang banget bagaimana cara membuatnya. Juga ada kelas online gratis tentang isi buku ini. Jadi kalian beli buku ini serasa kursus dibimbing langsung sama aku ya. Kembali lagi ke pecah polanya. Ini pola dasar konveksi yang size M. Kalian bisa pakai size apapun sesuai dengan ukuran tubuh kalian ya. Langsung kita jiplak dulu. Oke, ini dia setelah kita gambar pola jiplak dari pola dasar konveksi ya teman-teman ya. Kita pertama akan buat pecah pola di bagian lehernya. Ini di titik B ini akan kita besarkan 1 cm. Lalu di titik CD ini akan kita turunkan 1 cm. Lalu di titik CB ini bisa juga kita turunkan 1 cm. Lalu buat garis leher barunya bisa pakai penggaris biar kelihatan lebih rapi hasilnya ya. Nah ini dia garis lehernya. Selanjutnya kita akan rubah panjang bajunya. Tadi panjang baju yang paling runcing ini ya, ini 85 cm. Kita ukur ke bawah dari titik A 85 cm. Selanjutnya kita akan buat potongan pinggangnya ini. Tentukan potongan pinggangnya ini. Di samping ini turun kira-kira 2-3 cm dari garis pinggang. Kita turunkan. Ini aku turunkan 2 cm ya teman-teman. Lalu di bagian garis tengah muka dari garis pinggang ini kita turunkan sekitar 10 cm. Lalu buat garis lurus hubungkan dari garis ini sampai yang ini. Seperti ini hasilnya. Lalu kita pakai garis panggul yang ini, karena titik ini kan letaknya di garis panggul ya teman-teman ya. Boleh langsung tarik garis lurus ke titik 85 cm ini ya. Oke, ini sudah jadi siluet bagian depannya. Ini garis sampingnya bisa kita luwesin sedikit ya. Gunakan penggaris lengkung tipis agar menghasilkan garis siluet samping yang lengkungnya luwes seperti ini teman-teman. Nah langsung aja kita proses yang di bagian belakang. Bagian belakang sampingnya ini sama seperti di depan, cuma di garis tengahnya ini lebih panjang sekitar 2-3 cm dari titik yang ini. Jadi kita turunkan 2-3 cm. Ini aku turun 3 cm ya teman-teman ya. Nah ini garisnya melengkung. Jadi kita mau garis yang melengkung pakai penggaris lengkung ini, tapi pastikan di garis tengah belakangnya ini harus sudut siku-siku. Lalu tinggal garis lengkung seperti ini aja teman-teman. Nah di bagian bawahnya kelim, bagian bawah bagian badan belakangnya ini kita ukur naik 10 cm dari ujung bawah bagian depan nih ya, selisih 10 cm. Seperti di garis potongan sekitar pinggang ini bagian badan belakang, kita buat garis bantu tegak lurus seperti ini dulu. Tinggal buat garis melengkung seperti ini. Oke, ini bagian pola badannya. Ini sebenarnya udah tinggal kita proses bagian peplumnya ini ya teman-teman ya. Siapkan kertas pola, jiplak dulu. Kita jiplak bersamaan aja ya. Jadi kita akan jiplak bagian garis potongan depan, garis potongan belakang, dan garis bagian kelim depan dan belakang ini dijiplak sekaligus aja dan akan kita proses bersamaan. Oke, ini dia hasil jiplak dari peplum bagian badan depan dan belakang. Ini masih ada garis-garisnya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membagi peplum ini menjadi beberapa bagian. Tidak perlu digaris-garis. Ini tips dan trik cara cepat untuk membagi pola menjadi beberapa bagian sama besar. Tinggal dilipat seperti ini teman-teman. Lipat menjadi beberapa bagian yang sama besar. Boleh 3 bagian, boleh 4 bagian. Ini tinggal aku lipat seperti ini. Nah, garis lipatannya ini bisa kita potong. Ini udah kelihatan sama besar ya.
Oke, setelah dipotong kita akan kembangkan bagian bawahnya ini menjadi peplum yang nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, langkah pertamanya kita buat garis tegak lurus dulu di sini. Garis lurus. Tinggal bagian bawahnya ini kita kembangkan mau berapa sentimeter. Ini sebenarnya nggak ada ketentuan pasti harus berapa sentimeter tiap bukaannya ini. Yang penting nanti aku ingin hasilkan kembangan bawah ini yang sesuai dengan desain. Nah, ini melihat desainnya ini pengembangannya, clocknya ini besar banget. Jadi aku mau buat di bagian sampingnya ini membentuk garis tegak lurus dari garis tengah depannya ini ya teman-teman ya. Nah, kita usahakan besarnya ini sama rata. Letakkan bagian ujungnya ini, persis di garis sini ya. Lalu kembangkan bukaan-bukaannya ini, usahakan besarnya sama rata. Nah, ini dia hasilnya setelah kita kembangkan dan dilekatkan pakai solasi. Selanjutnya kita akan hubungkan garis-garis ini teman-teman, yang hilang ini akan kita hubungkan. Pastikan panjang yang bagian tengah muka ini sama panjang dari ini ke sini. Kita ukur dulu, ini panjangnya 35 cm, berarti panjang di tengah muka ini juga harus 35 cm. Oke, seperti ini. Lalu tinggal buat temukan garis-garisnya. Ini yang bagian runcing depan, lalu kita buat garis lagi untuk bagian lengkung belakang. Oke, ini udah dapat ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita ciplak ulang pakai kertas pola. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, pola peplum dari bagian depan dan bagian belakang. Sekarang kita akan cek apakah hasilnya ini sudah sesuai dengan desain yang kita inginkan ya. Caranya seperti ini, diperhatikan ya. Tahan menggunakan jarum pentul di garis lengkungnya ini membentuk garis lurus yang ada di pecah pola yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal dibentuk mengikuti garisnya teman-teman ya. Nah, cara ini gampang banget ketika kita bingung dengan hasil pecah polanya ini sudah sesuai apa enggak. Jadi kita bisa melihat hasilnya prototipe polanya ini sudah oke apa enggak. Kalau misalnya nanti kurang oke, kita bisa revisi langsung di sini ya. Oke, ini peplum bagian depan udah kelihatan teman-teman. Ini hasilnya, aku sudah cocok banget sama hasilnya bisa sesuai dengan desainnya. Tinggal di bagian ujung ini bisa diperbaiki. Ini mau aku buat lebih runcing lagi ya. Jadi nanti ketika dibuka, aku akan perbaiki runcingnya di sebelah sini. Nah, kayak gini ya cara mengkoreksinya. Nah, ini hasilnya udah sesuai ya teman-teman ya. Bagian bawahnya sudah sesuai keruncingan yang aku inginkan di sini ya. Selanjutnya kita cek juga bagian belakang. Karena bagian belakang ini kita buka kembangkan ini kan bersamaan dengan pola bagian depannya teman-teman. Padahal garis belakangnya ini kan di sini kan ada keronggangan ini ya. Nah, ini kita harus cek dulu lingkar potongannya ini harus sesuai dengan garis potongan di bagian badan atasnya. Jadi kita ukur apakah garisnya ini sudah sesuai. Kalau kepanjangan akan kita perbaiki panjangnya. Nah, ini ada selisih sekitar 5-6 cm, akan kita perbaiki, langsung aja ini dipotong. Nah, syarat memotongnya untuk memperbaiki bentuk pola bagian samping yang hasilnya ini nggak boleh begitu runcing di sini. Ini kan nggak boleh runcing di sini ya teman-teman ya, harus tegak lurus. Jadi ini akan kita perbaiki garisnya sekalian. Sudut di bagian samping pinggangnya ini akan kita perbaiki membentuk garis siku.
Ini ya, garis tegak lurus. Tegak sesuaikan dengan bentuk pinggangnya, garis pinggangnya ini ya. Tegak lurus. Nah, ini dia garis samping yang asli dengan garis pinggangnya ini, garis potongan pinggangnya ini yang sudah kita perbaiki selisihnya. Dengan diukur di potongannya ini apakah sudah sesuai. Lalu kita cek apakah hasil jatuhnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Sama seperti bagian depan tadi ya, kita tata pakai jarum pentul seperti ini. Oke, ini dia penampakan hasil jadi polanya. Ini aku juga udah cocok sama bagian badan belakangnya. Berarti belakang nggak ada revisi ya teman-teman ya. Nah, ini dia pola peplumnya. Selanjutnya kita akan membuat pecah pola bagian tangan. Oke, ini panjang tangan yang ada di buku itu size chartnya 55 cm. Sekarang kita akan tentukan lebar mansetnya 5 cm ya teman-teman ya. 5 cm kita ukur dari bawah 5 cm. Kita buat garis horizontal seperti ini teman-teman. Lalu sekarang kita tentukan lingkar mansetnya ini berapa. Kalian bisa ukur sekitar pergelangan tangan kalian ini sekitar di 22 cm. Karena pola tangannya ini cuma setengah, jadi 22 ini dibagi 2, 11 cm dari garis tengah. Tinggal ukur 11 cm dari garis tengah di sini. Nah, lalu buat garis lurus seperti ini ya teman-teman ya. Karena manset itu kan ada tutup kancing seperti ini ya teman-teman ya. Tutup kancingnya ini sekitar numpuk 2 cm. Jadi nanti ketika aku membuat pola manset, ini aku buatin dulu sekalian pola mansetnya. Jadi ketika aku nanti membuat pola manset, ini dari lingkar manset yang 22 cm akan aku tambah 2 cm di sini untuk tempat kancing. Ini lebarnya 5 cm ya, tinggal buat pola lurus seperti ini ya, persegi panjang seperti ini. Nah, nanti tinggal kita jiplak aja di kertas pola. Selanjutnya di bagian ujung tangannya ini kan modelnya kerut ya teman-teman ya. Jadi kita mau tambah bagian ujungnya ini mau berapa? Kita tentukan dulu kita tentukan dulu ini lingkar mansetnya di bagian tengah ini kan 11 cm. Nah, angka 11 cm ini mau kita kalikan sekitar 1,5 sampai 2 kalinya tergantung seberapa banyak kerut yang dihasilkan. Nah, ini kerut yang dihasilkan nggak begitu banyak. Aku mau kalikan 11 ini dengan 1,7. Jadi 11 kali 1,7 berapa? 18,7 cm. Ini mau aku bulatkan ke angka 19 cm ya teman-teman ya. Langsung diukur jadi garis tengah ujung manset atasnya ini 19 cm ke samping sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian pingin bagian sikunya dilonggarkan, kalian bisa langsung tarik garis lurus dari titik B1 sebelah sini langsung ke bawah titik 19 cm ini. Tapi kalau kalian enggak pingin bagian sikunya bertambah longgar, kalian bisa buat tarik garis dari lingkar siku sebelah sini ya, titik C1 nya ini langsung tarik garis ke 19 cm seperti ini. Lalu tinggal diluruskan bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, karena di bagian ujung tangannya ini memberikan ada efek gembungnya, jadi di bagian bawah tengah pola tangannya ini akan kita tambah panjangkan 2 cm hanya di bagian tengahnya ini, karena di bagian sampingnya ini langsung kita tarik garis melengkung tipis. Pastikan di garis tengah ini harus tegak lurus siku-siku dulu ya. Ini siku-siku, lalu tarik garis melengkung tipis di ujung tangan yang ini. Oke, ini dia pola tangannya, langsung dijiplak aja ya kelengkapan-kelengkapan polanya teman-teman. Ini sudah lengkap semuanya.
Oke, ini dia cara memotong bagian badan depan dan belakang dalam satu pola, tapi gimana caranya menjadikan dua pola ini terpisah dalam sekali potong ya teman-teman ya. Lipat kertas polanya atau siapkan kertas pola yang lain. Bantu dengan jarum pentul untuk merekatkan ini biar nanti hasilnya presisi ya. Lalu tinggal potong bagian garis-garis terluarnya. Nah, ini dia hasilnya setelah dipotong. Selanjutnya tinggal kita lepas aja jarum pentulnya teman-teman. Bagian lembar yang bawah ini untuk bagian belakang dan yang atas ini untuk bagian depan. Jadi tinggal kita potong garis bagian depannya. Oke, selanjutnya tinggal kita kasih keterangan bagian-bagian pola ya. Pola ini adalah pola belakang, pola badan belakang. Garis TB-nya ini nanti kita potong diletakkan di lipatan kain. Jadi kita akan potong ini sebanyak 1 kali bahan utama. Ini bagian depan. Sama seperti bagian belakang yang garis tengahnya, tengah mukanya ini diletakkan di lipatan kain. Jadi akan kita potong sebanyak 1 kali bahan utama. Lalu ini pola tangan. Kita akan potong sebanyak 2 kali bahan utama ya untuk kiri dan kanan. Ini pola manset kain kerasnya. Jadi mansetnya nanti ada 2 pola ya teman-teman. Yang sudah kita buat di pecah polanya tadi. Ini ya, ini adalah pola kain keras ukurannya 5 cm kali 22 cm. Ini kita potong kain keras sebanyak 2 kali kain keras. Lalu ini adalah manset bahan utama, tinggal kita buat 2 kalinya lebar manset. Kalau lebar manset tadi 5, berarti ini lebarnya 10 cm, panjangnya tetap 22 cm ya. Ini pola manset bahan utama akan kita potong 2 kali bahan utama. Selanjutnya ini peplumnya ya, ini peplum badan depan, ini garis tengahnya akan kita letakkan di lipatan kain. Jadi kita potong sebanyak 1 kali bahan utama. Ini adalah peplum bagian belakang, sama seperti bagian depan, TB-nya, garis tengahnya akan kita letakkan di lipatan kain. Jadi akan kita potong sebanyak 1 kali bahan utama. Oke, selanjutnya akan kita bahas bagian arah serat ya teman-teman ya. Untuk pola badan belakang seperti biasa, arah seratnya memanjang seperti ini ya. Ini nanti boleh dipotong arah serat memanjang atau melebar, suka-suka tergantung kebutuhan kainnya kalian. Mau ngambil motif, mau ambil polos, mau ambil arah serat panjang atau lebar, suka-suka. Bagian badan depan pun juga sama, arah seratnya seperti ini. Pola tangan juga sama ya, seperti biasa. Arah serat kainnya harus lurus dengan garis tengah polanya. Mansetnya juga sama. Mau melebar atau memanjang seperti ini bebas, suka-suka. Lalu kain kerasnya pun juga suka-suka ya teman-teman ya. Ini arah seratnya ya, yang penting lurus serat. Nah, untuk peplumnya ini bagian depan dan belakang, saranku, tips dan triknya untuk menghasilkan peplum yang jatuhnya itu tuh mengembang dan luwes jatuh seperti desain, ini harus kita potong dengan arah serat serong. Kalian cari arah serat serongnya seperti ini teman-teman. Ini harus sudut 45 derajat dari garis tegaknya ini ya. Harus serong 45 derajat untuk menghasilkan peplum yang jatuhnya luwes, melangsai seperti ini. Oke, ini dia ya teman-teman ya. Sudah di akhir video bagaimana cara membuat desain sketsa, pecah pola badan dan tangan sampai pola siap potong. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku sampai akhir. Tonton juga video-videoku yang lain bagaimana cara membuat pecah pola ya. Nanti kalian bisa lihat di sini nih di layar ya. Ada beberapa video yang bisa kalian tonton referensi untuk belajar membuat pola-pola baju. Itu aja. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.